mahasiswa ditemukan tidak bernyawa dengan cara bunuh diri. Mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri pada sebatang pohon di samping rumah. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kembang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Eksan Terazaki, yang akan memandu Hot News pada siang kali hari ini. Topik untuk Hot News yang kali hari ini adalah beberapa mahasiswa yang telah melakukan bunuh diri. Berikut ini adalah tanggapan dari mahasiswa lainnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda terkait bunuh diri? Oke, untuk dari sudut pandang saya itu bunuh diri itu mungkin stigmanya adalah perbuatan yang tercela, baik dan itu juga termasuk perbuatan yang berdosa, baik itu dari sisi agama maupun dari sisi lainnya. Dan itu mungkin sebenarnya bagi orang yang berpikiran pendek ketika mempunyai pikiran untuk melakukan hal tersebut, sebenarnya hal itu merupakan suatu yang tidak menyelesaikan masalah, karena memang ya udah mungkin masalahnya akan selesai di situ, tapi mungkin di aftermath-nya menyebabkan apa yang akan terjadi dengan konsekuensi yang kita hadapi dengan kita melakukan bunuh diri tersebut. Gimana sih Mbak pandangan Mbak Ika tentang masalah bunuh diri yang sedang tren banget di mahasiswa? Oke, jujur ya, itu sebenarnya kalau tadi mungkin kayak teman-teman tanya, udah pernah belum sih ngerasain gitu ya? Sebenarnya aku juga belum pernah gitu, kayak sampai kayak emang benar tekanan itu selalu ada ya. Kalau menurut aku tuh tekanan nggak akan pernah hilang semasa kita hidup. Kalau tekanan hilang berarti kita udah hidup, ya kan? Nah terus ya mungkin kalau misalnya soal kan ketahanan orang mentalnya sendiri-sendiri ya. Mungkin kalau udah yang sampai di fase dia pengen bunuh diri itu ya mungkin emang dianya lagi butuh dikuatin. Tapi kalau terkait yang aku rasain gitu, kita tuh semakin imannya berkurang gitu, kayak kalau misalnya kita merasa lagi imannya down lagi, kita nggak semangat ibadah gitu, tapi semakin kayak merasa kita jauh gitu, merasa kayak udah nanti gak usah hidup gitu, nggak? Apa teman-teman pernah ngerasain? Nah makanya tuh kalau misalnya kalau dari aku sendiri ya, mungkin kayak teman-teman sebenarnya tuh kalau lagi ngerasa down, pengen bunuh diri sampai kayak gitu alhamdulillah ya, itu bisa kita atasi dengan mempertebal iman gitu. Nah mungkin lebih ke itu sih kalau menurut pandangan aku. Berikut kami tampilkan diagram data hasil kuesioner mengenai kondisi psikis mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2023. Terlihat 51,9% masih dalam keadaan normal, 36,6% dalam resiko rendah, 6,8% dalam resiko sedang, dan 4,7% dalam resiko tinggi. Setelah kita menyaksikan hasil tanggapan dari beberapa mahasiswa lainnya, berikutnya adalah tanggapan dari ahli agama mengenai kasus bunuh diri. Mengajarkan kepada kita untuk menjaga kemaslahatan diri kita secara dohir dan batin, dan tidak boleh menjatuhkan diri kita kepada kerusakan. Quran kan dikatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa asinu. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan. Dan Allah memerintahkan untuk agar kita itu selalu berbuat baik ya. Nah ini maka kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga diri kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang tetap berfungsi secara normal, baik secara fisik ataupun secara dohir ataupun secara batin ya. Maka jangankan sampai bunuh diri, kita melukai diri kita sendiri saja itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Jadi nggak ada tujuan apa-apa, terus kemudian moro-moro tangan disileti kayak gitu atau ditusuk-tusuk, nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada kemaslahatan, nggak ada kemanfaatan, itu nggak diperbolehkan, karena itu sama saja menyakiti diri kita sendiri. Itu maka kita harus selalu melakukan sesuatu hal yang itu membawa kemanfaatan buat diri kita
dan juga mencegah diri kita dari segala hal yang bisa membawa kepada kerusakan. Apapun itu yang bisa membuat kita rusak, membuat kita bahaya, membuat kita celaka, itu harus kita hindari. Nah, maka kemudian terkait dengan kasus bunuh diri ini kan sudah jelas ini tidak diperbolehkan. Ini sudah jelas-jelas nyata-nyata berarti dia menjatuhkan dirinya pada sebuah kerusakan, bahkan ini kerusakan yang besar. Bahkan ada keterangan di sini ya, dikatakan minal kabairi qatlul insan nafsahu. Termasuk dosa besar itu adalah seseorang membunuh dirinya sendiri, karena Nabi pernah mengatakan man tarodda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yatarodda fiha khalidan mukhladan fiha abadan. Jadi barang siapa yang bunuh diri dengan cara apa? Dengan cara menjatuhkan dirinya dari ketinggian gunung, menjatuhkan dirinya, maka dia akan masuk kepada neraka jahanam, dan dia di neraka jahanam ini akan terlempar selama-lamanya. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim, hadisnya kuat. Jadi tidak boleh, kalau di hadis ini kan digambarkan orang yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian, dari gunung, terus kemudian sampai menyebabkan dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan di neraka. Berikut ini adalah tanggapan konselor mengenai kasus bunuh diri mahasiswa. Menurut Kak Cut nih, bagaimana sudut pandang kakak terkait orang yang depresi atau putus asa tentang hidupnya atau tentang kuliahnya, kerjanya, dan memikirkan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Oke. Sebetulnya orang ada dorongan untuk melakukan bunuh diri itu bukan hanya dalam satu faktor atau satu permasalahan aja terus tiba-tiba ingin bunuh diri. Biasanya tuh ada kayak hal lain di belakang yang itu mungkin sudah banyak hal gitu ya. Jadi faktornya tuh banyak, terus habis itu udah nggak terselesaikan. Jadi kayak bola salju tuh yang menggulung-gulung, semakin jatuh semakin kayak dia besar gitu. Nah jadi faktornya itu semakin lama ketika tidak terselesaikan semakin banyak, lalu semakin terasa berat begitu ya. Jadi akhirnya ada satu titik di mana dia merasa kayaknya lebih enak tuh aku menghilang dari dunia ini gitu, karena saking capeknya menghadapi berbagai hal tadi yang di pikiran dia, kok ini nggak selesai-selesai, kok ini rasanya bersamaan, jalan buntu gitu. Dia nggak menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi pikirannya tuh ya depresi dan akhirnya bunuh diri gitu. Itu sih biasanya. Menurut pandangan kakak ini, mereka ngelakuin hal itu benar nggak sih kak? Maksudnya kan mungkin ada masalah lain selain depresi itu, mungkin masalah keluarganya atau ekonominya yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, menurut kakak itu gimana? Oke, jadi mungkin nyambung dari yang pertanyaan pertama tadi ya, karena faktornya itu banyak sekali dan biasanya itu kalau kita kulik lagi itu dari keluarga itu biasanya. Jadi memang keluarga itu kompleks sekali ya. Keluarga kan lingkungan terdekat kita ya. Jadi ketika memang ada permasalahan dengan keluarga atau dengan ayah atau orang yang seharusnya membuat kita nyaman tapi ternyata yang diharapkan tidak seperti itu gitu, akhirnya yang memicu tadi ada permasalahan lain yang akhirnya jadi satu dan dia bunuh diri tadi. Nah, terkait pandangan sebetulnya gimana sih gitu kan, tadi yang ditanyakan baik nggak sih atau apa begitu kan, keputusan untuk bunuh diri mengakhiri hidup tadi. Nah mungkin di mata dia sebagai orang yang sedang ada masalah itu menjadi pemecahan masalah begitu kan. Ketika banyak hal yang tidak bisa dia selesaikan, ya akhirnya keputusannya yaudah deh aku pergi aja dari dunia ini biar masalah-masalah yang ada tuh ya udah hilang gitu dengan bersamaan dengan aku yang menghilang dari dunia ini. Mungkin pikirannya seperti itu. Tapi kan sebetulnya tidak menyelesaikan masalah ya. Ketika berpikiran ke arah bunuh diri, mungkin dari sisi agama begitu, kita semua Islam Muslim ya. Jadi kalau dari sisi agama mungkin Tuhan kita di Islam itu juga
betul-betul melarang manusia tuh untuk berputus asa atas rahmatnya gitu kan. Jadi ketika memang manusia ada permasalahan atau menghadapi rintangan itu ya memang kita punya I have tuh kalau misalnya keyakinan akan support system itu bukan berasal dari keluarga gitu ya, karena tadi keluarganya broken home atau keluarganya menjadi pemicu bunuh dirinya gitu, itu kita tetap masih punya loh I have yang paling atas gitu ya, itu Tuhan gitu kan. Kalau kita punya iman itu insya Allah nggak akan berpikir ke arah sana gitu ya. Mungkin ada pikiran tapi tidak akan dilakukan karena menyadari bahwa bunuh diri itu bukan penyelesaian masalah loh, justru itu kita menyemplungkan diri kita pada hal yang akan lebih kacau lagi ke depannya, karena kan pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak gitu ya. Bagaimana nih kita kok bisa berputus asa atas rahmat Allah, berarti kan kita tidak mengimani adanya Allah, kita tidak mengimani bahwa ya memang manusia di sini itu di dunia ini kita ada tempatnya ujian gitu, tapi kita meyakini bahwa kita punya Allah loh yang bisa membimbing kita, gitu. Kita punya Allah loh yang memang dengan janjinya bahwa tidak akan memberikan masalah tuh di luar dari batas kemampuan kita gitu. Jadi kalau dari sisi agama sebetulnya memang sangat tidak bijak sekali pilihan untuk bunuh diri itu gitu. Dan sepertinya mungkin adik-adik atau remaja-remaja saat ini gitu kan memang aktif di medsos ya. Kalau kemarin di penelitian saya tuh juga saya melihat Indonesia itu termasuk negara yang pengguna medsosnya paling tinggi gitu, apalagi Instagram. Jadi saya kira sudah sangat tepat komunitas-komunitas itu sasarannya lewat Instagram, karena pasti mereka gampang diakses gitu. Dan adik-adik remaja juga kalau misalnya scrolling Instagram jangan sebatas hanya yang happy aja, maksudnya kayak yang artis atau hal-hal tertentu yang emang jadi hobinya, tapi cobalah scrolling yang emang akun-akun yang bermanfaat gitu, akun yang bisa bikin kita tuh lebih semangat, akun yang meningkatkan motivasi atau yang memang ya berguna untuk kehidupan sehari-hari gitu. Salah satunya ya komunitas-komunitas yang positif kan. Moto saya itu biasanya ini, this too shall pass gitu. Kulluhu nafsi, this too shall pass. Itu bahasa Arabnya kulluhu nafsi kalau nggak salah. Jadi semua itu pasti berlalu. Entah itu kita lagi ada di situasi happy gitu ya, itu tuh pasti juga nggak akan selamanya kayak gitu. Pasti situasi happy itu akan berakhir gitu loh. Jadi itu membuat kita nggak tinggi hati, nggak sombong gitu. Dan ketika kita ada di situasi yang menyedihkan atau yang paling rendah dalam hidup gitu, kita menganggapnya, itu pun juga nggak selamanya kita ada di posisi itu gitu. Pasti suatu saat juga akan berlalu, dan itu sih yang selama ini saya tanamkan di mindset saya bahwa ya this too shall pass gitu, semua pasti berlalu gitu. Intinya semua pasti berlalu dan nggak bakal kita ngalamin kesulitan terus gitu. Iya. Boleh dong Kak kasih kesan dan pesan juga saran buat teman-teman semuanya? Buat teman-teman atau adik-adik semua, saya paham sih masa-masa remaja ini peralihan dari masa remaja ke dewasa awal gitu ya, di masa-masa perkuliahan umur-umur adik-adik sekarang ini pasti banyak sekali mengalami situasi yang mungkin adik-adik merasa nggak menyenangkan gitu, banyak tantangan, banyak situasi yang membuat sedih. Terus belum lagi adik-adik mahasiswa semester awal ini pasti harus beradaptasi dengan lingkungan kampus kan, dari dulu SMA gitu. Jadi semangat, yang penting itu adalah semangat, karena semangat itu bahan bakar kehidupan gitu ya. Dan yang kedua, manfaatkan kesempatan adik-adik untuk bisa mengenyam bangku kuliah ini sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang menurut adik-adik itu suatu tantangan gitu, tapi perluaslah pandangan adik-adik bahwa di momen kuliah ini tuh ada banyak kesempatan loh yang bisa dimanfaatkan gitu. Misalnya banyak ekstrakurikuler yang dulu nggak ada di SMA gitu, dan banyak teman-teman baru dari berbagai fakultas, prodi gitu, dan kenalanlah sama mereka gitu. Terus banyak
bangun relasi, dan itu yang membuat adik-adik tuh nggak fokus pada hal-hal yang tadi yang dirasa kok suatu tantangan atau kesedihan, tapi ketika adik-adik banyak beraktivitas, produktif, kenalan sama banyak orang, banyak teman-teman, jadi punya perspektif baru, punya pengalaman banyak, terus bisa meningkatkan soft skill. Nah, akhirnya yang tadi dirasa besar sekali tantangan atau hal yang sedih tadi jadi kecil nih, karena banyak hal yang lebih besar dan menarik ternyata setelah disadari begitu. Jadi yang penting semangat itu tadi, dan berbanyak relasi, berbanyak teman-teman. Dan kalau misalnya adik-adik merasa lingkungan rumah atau orang tua itu nggak bisa memberikan support yang baik, adik-adik itu masih punya banyak teman di sini. Adik-adik masih punya layanan UPT LBK di sini. Jadi jangan takut untuk konseling gitu ya, jangan takut untuk meminta bantuan, mencari bantuan kalau adik-adik merasa butuh begitu. Gitu mungkin ya. Ya. Mungkin cukup sekian Kak, dan jawaban-jawaban Kakak sangat luar biasa dan sudah menjawab semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kakak atas waktunya. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast siang hari ini mengenai kasus bunuh diri. Saya Muhammad Reksa Mitra Zarki selaku presenter pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.